Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak jemaah salat duhur di Mushola Polres Magetan yang sangat kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menunaikan salat duhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan sewaktu-waktu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam materi kultum salat duhur ini yaitu bagaimana rasanya puasa. Dos pundi rasane poso. Mungkin selama ini kita sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin kita itu puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Mungkin sekian puluh tahun. Mungkin kita buka sahur buka, menahan dahaga dan lapar. Mungkin itu rasanya. Rasulullah niku dawuh yaitu puasalah supaya sehat. Puasalah supaya sehat. Jadi orang puasa itu akan menyehatkan di sini. Jadi hakikat puasa itu sebenarnya sangat besar sekali. Manfaatnya sangat banyak dan besar. Sampai Rasulullah itu mengatakan man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirul lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa dengan imanan, dengan iman, artinya iman itu bahwa niat kita puasa itu hanya kepada Allah. Yang mengetahui puasa dan tidak kita itu hanyalah Allah. Bahwa puasa ini suatu rahasia yang dilakukan hambanya dengan Allah. Oleh karena itu kita kalau puasa betul-betul iman diniati karena Allah, itu puasa yang benar-benar kita rasakan. Dilanjut hadis imanan wahtisaban. Wahtisaban itu orang yang harus memperbaiki perilaku-perilaku. Perbuatan-perbuatan akhlak itu harus kita berbagi. Ketika kita berpuasa tentunya tidak boleh ghibah. Ketika kita berpuasa tidak boleh menggunjing, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang menggibah itu sama saja orang itu memakan bangkainya orang yang meninggal, dimakan. Dan ghibah itu bisa membakar amal-amal ibadahnya. Ghibah. Ketika kita berpuasa, perilaku kita itu tidak boleh memandang dengan syahwat. Ketika kita berpuasa, tidak boleh kita itu mengadu domba satu dengan orang yang lain, tidak boleh diadu domba. Dan ketika kita berpuasa tidak boleh bersumpah palsu. Itu perilaku orang-orang yang berpuasa. Bapak-bapak yang kami muliakan, makanya Rasulullah mengatakan man soma Ramadana
sapa wonge sing poso dengan iman diniati karena betul-betul melaksanakan perintah Allah, lillah karena Allah, dan wahtisaban memperbaiki perilaku yang kurang baik, yang jelek kita hindari, perilaku yang baik kita laksanakan. Apa janjinya? Ghufirallahu mata qadama, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah, begitu besarnya orang yang berpuasa. Jadi kesimpulannya bahwa mari rasa poso ini kita rasakan betul-betul, karena hikmah puasa ini begitu besarnya, begitu manfaatnya, begitu agungnya puasa ini. Kalau puasanya dijalankan dengan imanan, dengan niat karena betul-betul karena Allah, betul-betul karena Allah, semata-mata hanya perintah Allah. Karena puasa ini suatu rahasia hambanya dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wahtisaban itu memperbaiki perilaku kita ketika kita berpuasa. Tidak boleh ghibah, tidak boleh menggunjing, tidak boleh adu domba, tidak boleh memandang dengan syahwatnya, dan tidak boleh berdusta. Itu perilaku-perilaku yang harus kita jaga. Kalau kita bisa melakukan imanan wahtisaban, akan mendapatkan jaminan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak-bapak, perkara yang besar itu dosa. Perkara yang dosa itu besar itu dosa. Kenapa? Kalau kita sakit jantung, sakit kanker, kalau sudah meninggal selesai sakit kita. Tidak akan merasakan sakit. Kata orang jantung berbahaya, diabetes bahaya, kanker. Kalau sudah selesai meninggal, selesai sakit, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Miskin, sengsara. Kalau sudah meninggal, tidak ada urusan. Tetapi persoalan dosa ini, ketika kita belum bertobat kepada Allah, dan kalau Allah belum mengampuni, tentunya akan mengalami suatu persoalan yang besar nanti di akhirat kelak, di alam kubur, di mizan, di sirat, di padang mahsyar, dan di akhirat. Itu perkara besar dosa. Makanya Allah memberikan fasilitas salah satu bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari sebelum kita meninggal dunia, kita ditakdirkan oleh Allah memasuki bulan suci Ramadan. Mari bulan ini kita gunakan betul-betul puasa dengan rasa. Kita rasakan puasa ini betul-betul dengan niat karena Allah, dan kita mengubah perilaku-perilaku yang jelek menjadi baik, menjaga perilaku supaya tetap taat kepada Allah. Kalau kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan karena Allah, karena betul-betul perintah Allah, dan mengubah perilaku-perilaku menjadi yang baik, menjaga perilaku yang baik, tentunya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik, benar, karena Allah, menjaga hal yang jelek supaya tidak kita alami, diisi dengan ibadah-ibadah, membaca Al-Quran, tadarus, bersedekah, sholat 2 waktu kita jaga. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang dahulu diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sewaktu-waktu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala
sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.